Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfiana, mahasiswa dari Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pendugaan Parameter Populasi Hiu Lanjaman Cercarinus brevitina yang didaratkan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini adalah potensi perikanan Kabupaten Majene mempunyai sumber daya kelautan yang melimpah, termasuk ikan hiu. Dan salah satu ikan hiu yang dominan tertangkap di Kabupaten Majene adalah hiu lanjaman Cercarinus brevitina. Produksi perikanan hiu di Sulawesi Barat cenderung mengalami penurunan secara signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari grafik tersebut, yang merupakan data statistik produksi perikanan hiu di Sulawesi Barat. Pertumbuhan usaha perikanan ikan hiu di Indonesia sekarang ini dirasakan telah melebihi batas kemampuan produksinya. Menurut Fahmi dan Darmadi 2013, hal ini ditandai dengan makin sulitnya nelayan lokal menangkap hiu karena lokasi penangkapan yang makin jauh, jumlah hasil tangkapan yang menurun, dan ukuran yang ditangkap pun semakin kecil. Jadi, hiu lanjaman ini merupakan hiu yang dominan tertangkap pada dalam kurun waktu penelitian. Dan menurut data dari IUCN, International Union for Conservation of Nature, tahun 2013, berdasarkan status konservasinya, ikan hiu lanjaman ini umum dijumpai, sedangkan status keberadaannya termasuk dalam daftar kuning, Near Threatened, NT, yang berarti hampir terancam. Selanjutnya, masalah yang ada, belum adanya informasi ilmiah mengenai dinamika populasi hiu lanjaman Cercarinus brevitina yang berasal dari perairan bagian tengah Selat Makassar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendugaan parameter populasi hiu lanjaman Cercarinus brevitina yang didaratkan di Kabupaten Majene. Selanjutnya metode penelitian. Jadi metode penelitian ini menggunakan survei lapangan yang dilakukan di 2 tempat pengepul yang berada di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Waktu penelitian dilakukan pada bulan September hingga Oktober tahun 2020. Jadi dilakukan pengukuran panjang total pada ikan sampel yang dengan menggunakan meteran roll dengan ketelitian 0,1 cm. Selanjutnya, membedakan jenis kelamin sampel yang menurut Sangaji 2014 menyatakan bahwa jenis kelamin pada hiu ditentukan dengan adanya klasper pada hiu jantan yang merupakan modifikasi sirip perut yang menjadi klasper terbentuk dari tulang rawan untuk penyaluran sperma ke hiu betina pada saat kawin. Selanjutnya, untuk analisis datanya, yang pertama struktur ukuran, data frekuensi panjang 2 bulan pengamatan ditabulasi dengan interval kelas berdasarkan jenis kelamin. Penentuan struktur ukuran ikan menggunakan diagram batang. Perbedaan ukuran panjang di antara jenis kelamin dianalisis dengan uji T dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 16, menurut Hartono 2008. Selanjutnya untuk pertumbuhan, untuk metode penentuan panjang asimtot dan koefisien pertumbuhan atau K diestimasi dengan menggunakan program Elephant 1 dengan menggunakan VSAT2. Selanjutnya untuk mortalitas total atau Z diduga menggunakan metode kurva hasil tangkapan dengan konversi panjang linear menggunakan VSAT2. Selanjutnya untuk mortalitas alami diduga dengan menggunakan rumus empiris Pauli 1980.
Selanjutnya untuk mortalitas penangkapan dapat dihitung dengan mengurangkan mortalitas total terhadap mortalitas alami. Dan selanjutnya laju eksploitasi ditentukan dengan membandingkan laju mortalitas penangkapan terhadap laju mortalitas total. Selanjutnya, untuk hasil penelitian, pada gambar tersebut merupakan ikan hiu sampel Cercerinus brevipina. Dalam masa penelitian didaratkan sebanyak 132 ekor dari ikan sampel yang terdiri dari 44 ekor jantan dan 88 betina. Untuk struktur ukurannya, pada jantan panjang total berkisar antara 39 sampai 280 cm dengan panjang rata-rata 104,1 cm dengan standar deviasi 69,1. Sedangkan untuk betina, panjang totalnya berkisar antara 37 sampai 320 cm dengan panjang rata-rata 113,9 dengan standar deviasi 78,1. Dapat dilihat pada diagram tersebut, diagram untuk panjang total, struktur ukuran panjang total jantan dan betina. Selanjutnya untuk parameter pertumbuhan. Jadi untuk pendugaan parameter pertumbuhan ini menggunakan data gabungan antara jantan dan betina. Karena berdasarkan hasil uji independen sampel t-test yang membandingkan perbedaan ukuran antara panjang jantan dan betina, diperoleh nilai sig pada Levenius test for equality of variance sebesar 0,082 yang lebih besar dari 0,05 dan juga hasil sig 2 style pada t-test for equality for means sebesar 0,477 yang lebih besar dari 0,05 yang berarti antara jantan dan betina adalah homogen atau sama. Tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Selanjutnya, pendugaan parameter untuk L asimptotnya diperoleh 395,5 cm, K sama dengan 0,2 dan T0 sama dengan minus 0,41. Di mana untuk laju pertumbuhan yang diperoleh ini menurut Brandstetter 1987, laju pertumbuhan ikan sampel ini termasuk dalam laju pertumbuhan sedang. Penelitian Allen dan Winther 2002 yang membandingkan parameter pertumbuhan von Bertalanffy menggunakan data gabungan jenis kelamin Hiu Cercerinus brevipina yang berjumlah 67 ekor diperoleh K sama dengan 0,127 dan L asimptot 209 cm serta T0-nya yang minus 2,52 dengan panjang maksimal 220 cm. Hasil penelitiannya tersebut dibandingkan dengan penelitian terdahulu Brandstetter 1987 yang menggunakan sampel hiu Cercerinus brevipina yang berjumlah 14 ekor diperoleh K sama dengan 0,212, L asimptot 158 cm, dan T0 minus 1,94 dengan panjang maksimal 166 cm. Pada struktur ukuran pada ikan sampel dalam penelitian ini diperoleh panjang maksimal 320 cm yang merupakan ukuran terpanjang yang dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya untuk mortalitas. Laju mortalitas total
diduga menggunakan kurva hasil tangkapan yang dikonversi ke panjang, memberikan nilai Z sama dengan 0,76 per tahun. Pendugaan mortalitas alami menggunakan hubungan empiris Pauli 1980 dengan menginput nilai dugaan L asymptot dengan 395,5 cm, K sama dengan 0,2 per tahun, dan suhu rata-rata perairan di Selat Makassar 28 derajat Celcius, maka diperoleh nilai dugaan mortalitas alami sebesar 0,3 per tahun. Selanjutnya untuk mortalitas penangkapan diperoleh dari hasil pengurangan Z terhadap M yang diperoleh sebesar 0,46 per tahun. Mortalitas ikan hiu di Indonesia lebih disebabkan oleh faktor mortalitas akibat penangkapan daripada mortalitas alami. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa nilai F lebih besar daripada nilai M. Selanjutnya untuk laju eksploitasi diduga dengan membandingkan laju mortalitas akibat penangkapan terhadap laju mortalitas total. Sehingga diperoleh laju eksploitasi sebesar 0,6, yang dimana E lebih besar 0,5, sehingga hal ini mengindikasi telah terjadi lebih tangkap. Beberapa jenis hiu telah memasuki fase kelangkaan yang terjadi sebagai dampak eksplorasi yang berubah menjadi eksploitasi. Ini menurut Ekasari et al. 2018. Potensi hiu mengalami penurunan akibat eksploitasi yang berlebihan secara tidak langsung dan langsung disebabkan oleh ukuran populasi masyarakat wilayah pesisir. Ini menurut Davidson et al. 2016. Masalah utama lainnya adalah laporan tangkapan hiu yang tidak lengkap, menurut Worm et al. 2013. Dalam hal ini, penangkapan ikan hiu tidak dilaporkan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Selanjutnya, yang dapat saya simpulkan dari penelitian ini, bahwa analisis struktur ukuran hiu lanjaman Celsariunus brevipina yang didaratkan di Kabupaten Majene diperoleh ukuran panjang 320 cm yang merupakan ukuran paling panjang di antara beberapa penelitian yang pernah dilakukan. Hiu tersebut memiliki laju pertumbuhan sedang dengan laju mortalitas penangkapan yang lebih tinggi dibandingkan laju mortalitas alami, sehingga laju eksploitasi menunjukkan kondisi lebih tangkap. Baiklah, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.